rahasia bagaimana cara menambah subscriber yang banyak, membuat channel besar, kemudian membuat penonton viewernya itu banyak. Rahasianya adalah kita bergesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bergesah. Jadi hari ini saya bareng Mas Arif Kosim. Beliau ini seorang dosen di Universitas Batu Raja. Dosen apa, Mas? teknologi pendidikan. Kebetulan beliau ini selain dosen, dia juga penggiat media sosial, khususnya YouTube. Topik kita sore hari ini akan membicarakan mengenai per-YouTubean. Nah, ini kan lagi ngetrennya, Mas ya. Karena orang sudah mulai berbondong-bondong mengupload video untuk ke YouTube, entah itu sebagai dokumentasi ataupun untuk mencari AdSense ya, penghasilan. Kita akan bicara mengenai hal itu karena Mas Arif ini adalah seorang konten kreator, tapi beliau ini memang tidak pernah nongol. Beliau mempunyai channel anak-anak, yang satu lagi channel nama dia sendiri. Kalau mau tahu nanti cek di deskripsi di bawah. Nah, untuk yang channel anak-anak ini bisa dikatakan Mas Arif ini sukses. Walaupun sekarang banyak pembatasan-pembatasan ya di YouTube untuk konten anak-anak. Tapi beliau sudah pernah merasakan itu dan beliau sudah mendapatkan silver play button dan gold play button. Oke, Mas, ini bicara mengenai YouTube ini menarik, Mas ya. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia per-YouTubean, fenomena apa ini kalau yang Mas Arif lihat? Jadi YouTube itu sekarang ini atau mungkin sebelumnya itu adalah salah satu media sosial berupa audio visual atau lebih ke video, yang tujuannya mungkin kalau dari masing-masing individu itu berbeda-beda. Namun di satu sisi, selain bisa kita manfaatkan untuk dokumentasi, untuk informasi, bahkan untuk promosi, di situ juga bisa dipakai untuk penghasilan. Artinya bisa jadi itu menjadi sebuah profesi atau yang kita kenal dengan nama YouTuber, menjadi salah satu pekerjaan utama. Jadi untuk YouTube sendiri, waktu saya mencoba di dunia per-YouTubean, pada saat awal mulanya yang saya pakai itu untuk tujuan edukasi, dan kemudian saya gunakan channel satunya lagi untuk dokumentasi, informasi, serta mungkin insentif tambahan untuk insentif ya, untuk apa namanya, tambahan lah. Tetapi untuk saat ini mungkin sedang terjadi Penurunan. Ya, ada regulasi baru terutama untuk channel anak-anak. Sebenarnya tidak hanya anak-anak sih, karena YouTube itu tiap tahun selalu ada peraturan baru, di mana peraturan ini semakin lama semakin ketat karena ada tuntutan dari berbagai macam pihak, antara lain seperti di tahun 2019 peraturan dari Kopa, di mana ada pembatasan bagi anak di bawah usia 13 tahun, itu ruang geraknya dibatasi. Jadi mungkin kalau misalkan sekarang ada anak atau mungkin remaja di atas 13 tahun, itu sudah bisa dimanfaatkan untuk profesi ya. Yang jelas setiap tahun itu selalu ada regulasi, dan peraturan yang tadinya longgar semakin lama semakin ketat. Dan ini tentu ada beberapa pihak yang mungkin merasa dibatasi ruang geraknya atau kreativitasnya menjadi semakin terbatas. Bisa ceritakan sekilas lah mungkin bagaimana perjalanan awalnya kan dulu untuk pelajaran nih, nah tiba-tiba kan beralih membuat lagi konten channel anak-anak. Nah itu bisa ceritakan prosesnya kepada pemirsa lah. Jadi untuk menjadi seorang YouTuber itu perlu proses yang panjang dan tidak mudah. Jadi ada proses yang harus dilalui, antara lain kita harus melakukan kontinuitas upload video, di mana pada waktu itu masih mengalami keterbatasan perangkat atau kamera yang digunakan, dan juga sebenarnya waktu itu masih apa adanya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, di situ kami juga belajar. Dari situlah kami mulai mengetahui mana yang terbaik dan mana yang perlu kita lakukan, kita kembangkan. Jadi ada semacam evaluasi. Untuk cerita-cerita ini mulai awalnya kapan dan mulai mendapatkan feedback dari YouTube kapan? Awal mulanya channel itu dibangun tahun 2015 ya. Kemudian tahun 2016 atau 17 itu baru mulai mengalami peningkatan, dan disitulah mulai bisa menghasilkan, atau istilahnya itu mulai muncul earningnya.
ada penghasilan 2017. Artinya butuh waktu 2 tahun. Ya, sekitar 2 tahunan Itu bisa mencairkan. baru bisa mencairkan. Jadi tidak secepat mie instan. Oh, itu ya. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun, artinya 2 tahun tidak instan. Ya, tidak instan. Iya, YouTuber yang sukses macam Mas Arif saja butuh proses selama 2 tahun ya Mas ya, untuk mendapatkan earning ya, earning dari YouTube. Nah, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba mengupload video ke YouTube. Kira-kira menurut Mas Arif bagaimana pendapatnya? Boleh-boleh saja sih sebenarnya. Semua orang itu berpeluang untuk bisa membuat konten video di YouTube, karena hampir semua handphone atau smartphone itu sudah rata-rata menggunakan Android, di mana menggunakan akun Google. Jadi hampir semua orang sudah punya akun untuk membuat channel. Jadi kesempatan menjadi YouTuber sangat besar sekali. Namun kami pernah diberitahu pada saat workshop itu, di mana pada tahun selama 1 tahun itu biasanya kalau zaman dahulu kala iklan itu stabil dan para konten kreator itu dari tahun ke tahun semakin banyak. Artinya iklan yang ada ini nanti akan dibagi. Jadi semakin banyak YouTuber, maka iklan itu juga akan dibagi oleh sejumlah intinya semakin kompetitif, semakin sedikit lah porsinya mungkin ya, kalau seandainya kita tidak mampu meningkatkan kualitas untuk selalu kompetisi yang positif. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pengguna gadget itu semakin banyak. Sebenarnya penonton juga semakin banyak. Tidak seperti 2 tahun yang lalu untuk mendapatkan subscriber itu, kalau dulu sangat sulit sekali, kalau sekarang itu lebih mudah. Jadi peningkatan istilahnya milestone ya. Jadi dari 1 subscriber ke 100 subscriber, ke 1000 subscriber, ke 10.000, ke 100.000, ke 1 juta, bahkan ke 10 juta itu lebih cepat daripada 2 tahun yang lalu. Orang-orang ini berbondong ke YouTube karena termotivasi adanya earning tadi. Padahal sesungguhnya untuk proses mendapatkan itu begitu sulitnya. Artinya Mas Arif saja butuh waktu 2 tahun. Nah, bagaimana mulai? Saran-saran Mas Arif sendiri gimana Mas? Jadi selalu berpikir positif bahwa kita memanfaatkan media YouTube ini untuk tujuan yang positif. Karena kalau memang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, mungkin kita perlu bekerja keras dan akan banyak melakukan kesabaran. Karena kalau kita lihat tidak hanya konten kreator yang masuk ke dunia per-YouTubean itu dari orang-orang yang siapa saja masuk, tetapi para public figure itu sekarang sudah mulai masuk ke dunia YouTube, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Kalau saya lihat sendiri, artis itu ketika sudah masuk ke YouTube, mereka itu sudah punya tim yang besar, punya fasilitas yang besar, kemudian punya biaya yang besar untuk membangun sebuah channel itu dengan mudahnya. Bahkan mencari subscriber itu lebih mudah daripada dari kalangan-kalangan kita yang bukan public figure. Gitu. Kebetulan teman-teman, Mas Arif ini salah satu motivator bagi saya juga untuk membuat saya bergeser dari media konvensional, ikut memanfaatkan media medsos ini, khususnya YouTube. Artinya media pun Mas sekarang terjadi pergeseran. Media-media konvensional juga membuat akun YouTube untuk menampilkan berita-berita mereka. Dan kalau saya hanya melihat suksesnya Mas Arif bermain YouTube, dan kalau saya tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh Mas Arif, tentu akan kecewa ya Mas ya. Ya, betul sekali. Artinya tentu niat awal dulu. Kalau saya pribadi, kalau boleh mengungkapkan perasaan, niat awal ini untuk mencari ilmu. Karena terus terang Mas, saya tidak punya basic. Saya tidak punya basic komputer. Saya kuliahnya dulu bukan kuliah perkomputeran, apalagi media digital ini kan. Nah, artinya dengan adanya YouTube juga saya belajar membuka tutorial. Kebetulan tempat konsultasi ada, ya saya bertanya baik mengenai perangkat maupun mengenai setting-menyeting di YouTube. Terus terang, Mas Arif banyak membantu saya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini dan saya juga meminta Mas Arif, terkhusus bagi kami para pemula ini, apa yang mesti dilakukan nih awal-awal ini supaya ke depan tidak timbul kecewa. Karena terus terang Mas, banyak orang sekarang ini berlomba-lomba mengupload video mereka ke YouTube, tapi kadang-kadang ala kadarnya gitu.
hanya mengupload gitu. Nah, bisa diterangkan sedikit, Mas? Oh ya, benarnya tadi. Jadi sudah betul sekali. Sebenarnya untuk terjun ke dunia YouTube itu sah-sah saja, siapa saja boleh untuk masuk ke sana. Namun yang perlu digarisbawahi ketika kita terjun ke dunia YouTube itu yang pertama adalah niat awal kita itu apa. Jadi harus jelas. Kalau kita niatnya untuk belajar, maka tentu kita bisa banyak mendapatkan ilmu di sana. Tapi kalau niat kita mencari penghasilan, maka di situ bisa jadi akan mendapatkan penghasilan itu, atau bisa lebih buruk lagi, akan banyak kekecewaan karena tidak akan semudah atau se praktis atau seinstan kita membalikkan tangan begitu. Sebelum masuk ke tips dan trik supaya channel besar, apakah untuk sekarang ini YouTube memang menjadi pilihan nih bagi orang-orang yang ingin menghasilkan dari dunia maya? Gimana Mas sekarang? Apakah memang YouTube ini punya porsi besar untuk itu? Sebenarnya itu bisa berawal dari hobi. Kalau dia hobi di dunia digital terutama video, itu bisa dimanfaatkan sebagai sampingan yang bisa menghasilkan. Tetapi kalau seandainya kita baru belajar dari nol, maka perlu proses yang cukup panjang untuk meraih ke sana. Sebenarnya untuk mendapatkan penghasilan secara online itu ada banyak selain YouTube. Kalau seandainya kita terbiasa dengan dunia grafis, bisa kita freelance ya, menjual desain atau membuat logo dan seterusnya. Ada banyak sekali situs atau website freelance yang bisa kita ikuti di sana. Atau kalau misalkan kita tertarik dengan dunia tulis menulis, itu bisa ke blog. Tapi kalau blogger atau website itu masa jaya-jayanya itu kalau tidak salah 10 tahun yang lalu. Jadi di bawah tahun 2000-an 2010 ke bawah itu masa jaya-jayanya. Jadi kalau dulu itu orang bisa membuat reupload konten dari luar negeri, kita terjemahkan, kemudian kita kemas ulang, itu bisa menghasilkan. Tapi seiring dengan peraturan yang semakin ketat, semakin banyak website yang disuspend. Kemudian orang yang dulu berkecimpung di dunia website ternyata masuk ke dunia YouTube dan muncullah para reuploader gitu. Pada saat itu juga dengan konten punya orang lain kemudian dikemas ulang, diedit ulang, itu sudah bisa menghasilkan. Namun seiring dengan peraturan yang semakin ketat, maka para reuploader ini sudah dibatasi ruang geraknya. Jadi sudah banyak akun yang disuspend juga. Dan semakin ke depan, dari tahun ke tahun itu peraturan semakin ketat dan semakin fair lah istilahnya. Jadi kita perlu bermain yang bersih, bermain yang original, bermain yang tidak melanggar batas-batas hak cipta atau mungkin pokoknya ada pedoman-pedoman yang diberikan oleh YouTube. Jadi untuk bermain di YouTube itu kita harus mengikuti pedoman komunitas dari YouTube. Terakhir ini Mas, bisa di-share sedikit tips dan trik bagi ya para orang-orang seperti kami ini yang pemula-pemula ini supaya subscriber nambah, viewernya banyak gitu Mas. Jadi ini tips ya, tips and trick rahasia bagaimana cara menambah subscriber yang banyak, membuat channel besar, kemudian membuat penonton viewernya itu banyak. Rahasianya adalah tidak ada. Yang ada hanya kesabaran, ketelatenan, keulitan, dan konsisten. Ya, itu saja. Oke, jadi demikian tadi Bergesah bersama Mas Arif Qosim. Kami akhiri Bergesah pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rekam ini. Nggak apa-apa sih. Blank. Pertanyaan dan jawaban itu kalau tidak dibaca, opo ini yang mau dijawab jadi kemana-mana. Nah, ada pergeseran tidak? Maksud saya itu pergeseran dari literasi ke visualisasi. Itu bagaimana pandangan Mas Arif? Oh ya, betul sekali. Sebenarnya budaya membaca yang dulu sering
digembar-gemborkan, ayo membaca dan seterusnya, ada bahkan pernah ada semacam logo atau stiker budayakan membaca. Itu semakin tergerus dengan adanya media video, karena anak-anak itu sekarang lebih suka melihat tontonan video daripada membaca sebuah buku. Contoh kecilnya adalah mungkin kalau kita suguhkan anak itu membaca buku dongeng dengan menonton video dongeng, itu lebih cenderung lebih suka menonton videonya daripada membaca. Apalagi orang dewasa mungkin juga tidak jauh berbeda, karena lebih mudah kita menggunakan audiovisual atau indera pendengar dan indera penglihat, ya, daripada hanya menggunakan indera penglihatan saja. Begitu. Ya. Itu ya. Dulu. Iklan dulu ini. Iklan jeda. Sebentar. Jeda. Terputus enggak itu?